pertemuan tapi dalam Zoom online seperti itu. Nah, ini adalah satu pertemuan seperti itu. Nah, Bapak Ibu terus menceritakan tentang bisnis CHR ini, walaupun ada yang negatif, ada yang menerima, ada yang menolak, itu tidak masalah. Yang penting kita menceritakan kebenaran seperti itu. Dan kita mengharapkan semua orang bisa seperti kita mendapatkan penghasilan dan bisa mempunyai tabungan dan bisa mendapatkan asuransi jiwa yang ditawarkan. Jadi CHR ini luar biasa ya. Saat kita menabung tapi kita dapat sebuah sistem, itu 3 manfaat. Punya tabungan, punya asuransi, dan punya hak bisnis yang bisa mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Oke. Dan ini kita ngadakan terus Bapak Ibu ya. Saya tidak ada henti-hentinya melakukan. Setiap ada acara kita pergi, ada acara kita ikut, ya kan, terus melakukan bisnis ini ya, karena saya jadikan melakukan presentasi, sharing seperti itu ada sebagai hobi seperti itu. Lakukan saja terus, kalau menurut saya itu yang benar, maka akan berbuah kebaikan seperti itu. Oke, nah bisnis di network itu cukup melakukan aksi, presentasi, Anda pasti punya prestasi. Bapak Ibu jelas sekilas dari saya punya profil ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali Bapak Ibu sekalian, bagaimana nekunin sebuah bisnis itu lebih baik lagi. Seperti itu, bagaimana meningkatkan penghasilan. Seperti itu. Oke, good ya. Saya dipahami ya, saya kembali ke Zoom-nya lagi. Oke, Pak Sandy, itu adalah perkenalan saya bersama teman-teman. Nah, dan pada teman-teman semua, saya mau stop share-nya dulu, saya stop share dulu ya. Oke. Ya, oke, good. Pak, sudah stop ya, Pak. Oke, teman-teman, bisa sekilas itu adalah apa yang didapat seseorang bila membangun sebuah bisnis secara konsisten seperti itu, dan komitmen dalam sebuah perusahaan. Karena di dalam membangun sebuah bisnis, kita ada 4 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, perusahaannya, seperti itu. Yang kedua, sistemnya, ya kan, seperti itu, ya, sistemnya. Dan yang ketiga adalah marketing plan-nya. Dan yang terakhir adalah diri kita sendiri. Apakah Anda punya keyakinan seperti itu? Nah, oke. Ya, oke, teman-teman semua, ya, sedikit banyak mungkin teman-teman sudah dapatkan pengetahuan tentang CHR. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan share berbisnis seperti itu ya kan. Banyak orang ingin bisnis seperti itu. Banyak orang mencari satu bisnis ya kan. Sampai berbisnis itu mereka carikan modal ya kan, harus punya skill, harus punya tempat kan. Belum tentu satu bisnis itu berhasil seperti itu. Akhirnya menimbulkan sebuah kebangkrutan pada orang tersebut ya, seperti itu. Dan hal ini jangan sampai terjadi, karena Bapak Ibu dalam era hari ini yang sangat luar biasa, satu bisnis yang bisa dibangun ya dengan sangat mudah itu dengan cara menabung, Bapak Ibu ya. Menabung mendapatkan penghasilan seperti itu ya kan. Menabungnya aman dengan perusahaan CHR yang punya legalitas yang jelas ya kan. Sistemnya terbukti hari ini ya kan. Nah, dan uang kita aman seperti itu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami seperti itu ya. Jangan tergiur hal-hal yang mudah tapi katanya besar hasilnya ya, tapi tiba-tiba uang kita hilang. Jangan terjadi itu pada diri kita. Karena kita harus memahami sebuah bisnis yang baik dan benar supaya bisa bermanfaat, karena kita harus menjaga kepercayaan diri kita juga terhadap masyarakat, Bapak Ibu. Nah, dan bisnis ini sangat real, sangat nyata seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu sekilas dari informasi yang saya berikan pada Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang Bapak Ibu sekalian, yuk kita share tentang sebuah bisnis ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingin share sebuah bisnis, Pak Sandy, tentang marketing plan-nya yang itu yang BOP kita, Pak Sandy, tolong ya. Jadi Bapak sekalian, nah bagaimana kemudahan malah membangun sebuah bisnis dengan penciptaan duplikasi Bapak Ibu. Nah, tolong Pak Sandy, Bapak yang share ya. Kenapa? Apa tentang apa? BOP kita untuk duplikasi itu Pak. BOP yang selalu kita lakukan. Oke. Jadi
Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita akan BOP hari ini secara singkat, ya karena beberapa teman kita belum pernah melihat bisnis opportunity kita seperti itu. Bentar ya. Ada. Ada Pak Siswanto juga ya. Udah Pak. Selamat malam teman-teman semua. Kita sambil tunggu Pak Sandy share slide ya. Oke, betul. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya selamat malam kembali ya kan. Nah ini saya akan melakukan bisnis opportunity di mana sebenarnya kita bisa memprospek seseorang ya dengan sebuah pertanyaan yang sangat mudah seperti itu. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda punya bisnis? Seperti itu ya. Sekarang banyak orang yang menginginkan sebuah bisnis, Bapak Ibu, ya kan, ingin bangun sebuah bisnis, ya kan, karena sudah lama bekerja mungkin, ya kan, pengen membangun sebuah bisnis, seperti itu, ingin menjadi sebuah entrepreneur. Oke, next Pak, itu saya bisa next nggak Pak? Oke. Nah, masalahnya untuk membangun sebuah bisnis ini itu butuh modal, Bapak Ibu. Nah, yang sangat mengkhawatirkan itu, ya kan, karena sebuah bisnis itu tidak semuanya sukses, Bapak Ibu. Nah, jadi sebuah risiko, jika kalau gagal, itu akan jadi masalah, Bapak Ibu. Modal yang kita kumpulkan itu akan habis jika kita gagal, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah bisnis ini ada sebuah solusi sebenarnya ya. Bagaimana? Pak, share-nya gimana ya? Saya klik ya. Oke, saya butuh training. Saya Pak, klik ya. Maka itu Bapak Ibu, ya 3i Network memberikan sebuah solusi bisnis, yaitu jika gagal, modal Anda balik Bapak Ibu. Ya kan, berapapun yang Anda tanamkan di bisnis ini selama 5 tahun, dia akan balik modal di tahun ke-7. Nah, Bapak Ibu, mau nggak sih, ya kan, ketika kita melakukan sebuah bisnis, ya kan, dijanjikan, ya kan, bahkan, ya kan, ini pasti ya, jika gagal, modalnya balik. Seperti itu. Next, Pak. Oke. Ketika meninggal itu akan mendapatkan santunan. Hari ini terbukti ya di Nagakeo, ya kan, seorang bapak itu tiba-tiba meninggal dunia ya Bapak Ibu, dan dia punya beberapa polis dan mendapat santunan sekitar 100 jutaan lebih. Dan di daerah situ Bondo ya, situ Bondo itu ada seorang ibu juga mendapat santunan dari neneknya itu setelah meninggalnya itu sekitar 42 juta, dan itu terbukti beserta uang yang ditabung. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu, jika sukses ya 2,4 miliar per tahun plus bisa bisnisnya ini diwariskan. 2,4 miliar ini setahun Bapak Ibu, rata-rata penghasilan kita itu per bulannya 200 juta. Mau nggak nih punya penghasilan 200 juta ya? Nabung enggak ya, ingat ya 3 hal ini loh. Jika saya gagal, modal saya balik, ya kan. Jika terjadi meninggal dunia, maka saya dapat santunan, ya kan. Jika saya sukses, itu rata-rata 200 juta per bulan, 2,4 miliar Bapak Ibu, luar biasa ya. Dan bisnisnya bisa diwariskan, ya kan Bapak Ibu. Ini luar biasa loh, seperti itu. Karena banyak sekali kita berbisnis, ya kan, orang jatuh bangun di satu bisnis itu modalnya habis-habisan seperti itu. Nah, inilah sebuah bisnis yang ditawarkan 3i Network ya. 3 hal yang harus Bapak pahami: gagal, modalnya balik; meninggal, dapat santunan; jika sukses, Anda bangun dengan serius, maka rata-rata penghasilan kita per bulan bisa 200 juta per bulan. Dahsyat Bapak Ibu. Oke.
Ya, seperti apa cara kerjanya, bisnisnya? Nah, rata-rata orang bertanya, gimana bangun bisnisnya? Seperti itu ya. Sebenarnya bangun bisnisnya itu cukup mudah, Bapak Ibu ya. Nah, yaitu dengan cara kita berinvestasi ya kan, menabung seperti itu. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, itu kita menabung 700.000 per bulan seperti itu. Ini Anda menabung ya, menabung 700.000 per bulan. Nah, Bapak Ibu, Anda rekrut 3 orang atau Anda pribadi ada di 3 orang ini, boleh gak? Boleh, ajak anaknya, ajak istrinya, ajak adiknya, seperti itu boleh. Ya kan, seperti itu. Rekrut 3 aja, Bapak Ibu. Dan luar biasanya, ketika Anda rekrut 1 orang saja, maka kita akan dibayar 36 kali. Seperti itu. Ya. Oke, jadi premi pribadi 700.000, rekrut 3 orang, Bapak Ibu, maka Anda akan punya penghasilan ya 700, sekitar 600 sampai 700.000, sehingga Anda bisa gratis di sini ya, pribadinya ya. Ini bulan pertama, Bapak Ibu ya. Di bulan kedua, Bapak Ibu tinggal mengajak lagi ya kan, masing-masing si A mengajak 3 orang, si B juga bisa ngajak 3 orang, si C juga bisa ngajak 3 orang, Bapak Ibu ya. Nah, artinya kita melakukan duplikasi, Bapak Ibu ya. 1 bulan satu ini ngajak 3, yang 2 bulan masing-masing jadi nih 1 ngajak 3, 3 jadi 9, Bapak Ibu. Ini bulannya ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, kalau terus melakukan duplikasi, bulan ke-8 ini ya kan, bulan ke-8 ini Anda akan berjumlah mitra-mitranya sekitar 2.187 orang, Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini ya 2.187 ini ya kan, apa yang terjadi Bapak sekalian? Dipastikan Anda itu mempunyai ya kan penghasilan 200 juta per bulan. Dan ini pencapaian, ini kan si A melakukan duplikasi 3, si B melakukan duplikasi 3, si C melakukan duplikasi 3, maka 8 bulan itu bisa menjadi king, be a king, Bapak Ibu ya. Crown atau bidding 200 juta per bulan. Nah, kalau yang namanya duplikasi ini tidak lancar, ya kan, ya, kalau pencapaiannya 50% saja, maka kita masih punya penghasilan 100 juta. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nih, tidak juga 50% loh duplikasinya. Capainya cuma 30%, 70%-nya gagal. Kita masih punya penghasilan 60 juta per bulan, Bapak Ibu. Nah, rata-rata misalkan Bu, kalau pencapaiannya 10% saja, 10% gimana? Masih punya penghasilan 20 juta loh Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, bisnis kita itu hanya saya menabung, saya mengajak orang menabung, duplikasi rekrut 3. Terus saja seperti itu, Bapak Ibu. Dan ini yang dilakukan kita selama ini. Oke. Perusahaannya seperti apa? Ini ada profil perusahaan Bapak Ibu, yaitu Wisma Harlef yang ada di Gelong ya, Tomang Bapak Ibu, dan ini adalah milik pribadi, nggak ngontrak ya Bapak Ibu ya. Dan ini seluruh ini adalah untuk aktivitas CHR Bapak Ibu ya. 3i Network juga di sini nih, seperti itu. Nah, perusahaan kita ya Bapak Ibu itu didirikan 1975. Sekarang sudah tahun 2024, bahkan akan memasuki 2024 ya, dalam beberapa hari lagi. Berarti perusahaan kita sudah 49 tahun. Luar biasa ya. Nah, kita juga memiliki cabang ya kan, kantor ya kan di 53 kota Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, mungkin ya Bapak Ibu misalnya tinggal di Surabaya, ada gak? Ada kantornya. Di Semarang ada gak? Betul kan? Nah, misalkan di Jakarta ada gak? Oh banyak, seperti itu ya. Nah, di Madiun ada juga, di Kediri ada juga Bapak Ibu, Probolinggo ada juga, banyak Bapak Ibu kan kantornya seperti itu. Dan ini tetap aman. Dan total aset kita Oktober 2023 itu sudah di atas 10 triliun Bapak Ibu. Dan ini luar biasa loh ya. Oke. Dan kita juga sebagai perusahaan asuransi yang memiliki, yang sudah mendapatkan itu Platinum Awards ya kan, 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan dengan peringkat sangat bagus. Dan ini adalah sebagai perusahaan asuransi jiwa satu-satunya yang pertama meraih Platinum Award itu selama 10 tahun berturut-turut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bergabung dengan sebuah perusahaan yang sangat bagus Bapak Ibu ya.
yang sangat benar-benar saya katakan ini sehat seperti itu. Nah ini kantor kita di kantor pusat administrasi kita di Wisma Karlev, Bapak Ibu, Jalan Gelong Baru Utara nomor 5 sampai nomor 8 Bapak Ibu ya, di Jakarta Barat ya. Dan juga kita ada kantor pusat di Wisma Asia lantai 11 Bapak Ibu, di Jalan Lejen Sudet S Parman itu di Jakarta Barat juga seperti itu. Yes. Bapak Ibu, demikian sekilas info kita tentang perusahaan seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke laptop ya Bapak Ibu, ke Zoom kita. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, makasih Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi saya sudah berbicara tentang sekilas tentang perusahaan dan juga sekilas tentang langkah-langkah saya di bisnis Triad Network ini Bapak Ibu. Nah, mungkin dari apa yang sudah kita bawakan, apakah Bapak Ibu ingin bertanya tentang marketing plan ya, bisa kepada Bapak Sandy atau apa saja yang Bapak ingin pahami, ketahui, silakan bertanya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, bisa klik dan buka audionya dan kita bisa bertanya. Silakan Bapak Ibu. Dahsyatkah Triad Network? Gimana? Oke? Mantap. Oke, good. Oke. Halo, ya. Halo, Ya, silakan Pak Imam. mohon untuk trik yang simple ketika kita bertemu sama orang baru dan belum dikenal sama sekali untuk mengenalkan produk ini. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, yes. Oke, jadi Bapak Ibu, ya bagaimana sih kalau kita berkenal yang baru, misalkan ya, kenal orang baru, dan kita ingin memperkenalkan CAR, betul nggak? Seperti itu. Nah, biasanya prospek itu Pak, sebenarnya ada, kita pertama tuh benar harus susun daftar nama sebenarnya Pak, kalau kita ingin jalankan bisnis Triad Network. Seperti itu ya kan, daftar nama dulu dari adalah orang-orang yang terdekat sama kita, itu mungkin keluarga, mungkin teman-teman kita dulu, itu namanya warm prospect seperti itu ya, prospek yang hangat, yang trust pada diri kita. Nah, yang kedua yang Bapak tanyakan itu adalah tentang prospek orang baru seperti itu ya, orang yang baru kita kenal. Nah, orang yang baru kita kenal otomatis belum menaruh sebuah kepercayaan pada diri kita, betul nggak? Nah, otomatis harus kita jalin dulu hubungan gitu, ya kan? Kita harus jalin dulu hubungan baik seperti itu ya kan? Ya, jangan cerita apa-apa dulu, karena apa? Banyak ketakutan pada diri orang tersebut kalau beliau belum kenal kita gitu. Ya kan, biasanya ya kan yang kita lakukan adalah warm prospect panas dulu adalah orang-orang yang kita kenal, karena orang-orang yang kita kenal itu adalah menaruh rasa kepercayaan pada diri kita dan pada keluarga dulu. Nah, triknya yang untuk yang Bapak tanyakan itu jalin hubungan baik dulu seperti itu ya, jalin hubungan baik, jangan cerita dulu tentang Triad Network seperti itu ya kan. Nah, jalin itu apa kabar, gimana Pak, seperti itu, saling kenal, tinggal di mana ya kan, kerja di mana, seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang umum seperti itu ya. Mungkin dia akan bertanya, ketika mereka sebuah pertanyaan kayak, Pak kerjanya sekarang di mana kan gitu ya, seperti itu kita boleh tanya, oh ya saya di sini oh Pak, salam kenal, saya siapa, saya Pak Imam, oke saya tinggal di sini Pak, seperti itu ya. Kalau perlu ya kita kenalan dulu seperti itu. Nah, setelah kenal seperti itu Bapak sekalian ya, bertukar-tukarlah nomor HP biasanya kan gitu ya kan. Nah, Bapak Ibu, nah ucapin selamat pagi seperti itu ya kan. Nah, Bapak Ibu, nah kalau misalkan kita bisa ketemu lagi apa kan gitu kan, kita ada yang ini sesuatu yang ingin kita bincangkan bersama Bapak seperti itu, tanya Bapak Ibu kerja di mana, Bapak masih butuh penghasilan nggak kan gitu kan, Bapak masih ingin bangun bisnis gak seperti itu ya kan Bapak. Nah, tanya dulu Pak, kalau dia bilang sudah oke Pak, boleh gak Pak saya minta waktu Bapak untuk berbincang-bincang tentang bisnis yang saya bangunin seperti itu ya. Jangan prospek juga Bapak Ibu sekalian ya, orang itu di awal kita kasih
pergi gitu. Biasanya kalau dia ketakutan, dia menghindar terus seperti itu. Nah, ini terjadi ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau dia sudah kita timbulkan trust ke dia seperti itu, ya kan bisa jumpa ya seperti itu ya. Nah ini dia lebih percaya seperti itu. Apalagi kita tahu ya mas kita loh Pak, kan gitu. Ini saya rasa butuh yang namanya hubungan baik dulu seperti itu. Ya butuh jalin hubungan baik dulu seperti itu. Dan saya pribadi juga prospek itu ada orang yang saya kenal juga 8 tahun saya join di Triana untuk dia baru join Pak suami istri. Kan lucu kan seperti itu ya. Nah terakhir dia tanya kepada saya, kan bisnis lu gimana? Oke aja saya bilang kan gitu. Masih nabung masih saya bilang kan gitu. Ya gimana sih caranya? Ketika dia tanya gimana caranya, itu peluang kita masuk seperti itu. Nah, jadi ketika seseorang bertanya, sekarang pekerjaanmu apa? Kan gitu, ya kan? Saya bangun bisnis Pak, seperti itu. Bangun bisnis apa? Ya, Bapak kenal Indomaret? Kayak gitu. Indomie, kenal. Saya ada di perusahaan yang CHR, mungkin Bapak nggak kenal dengan CHR, tapi Bapak kenal kan Indomaret, Indofood, ya sekitar itu. Tapi program kita nggak jual sembako, tapi program kita adalah menabung, mendapatkan penghasilan, menabung untuk bisa pergi umroh, kayak gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kadang-kadang saya bertanya, Pak Ibu, Bapak Ibu sudah punya keinginan nggak pergi umroh, kayak gitu kan? Punya Bu, tapi belum punya duit. Oh ini ada satu program loh, bagus loh seperti itu. Udah belum tahu ya, kan gitu kan? Belum. Nah justru Pak, beruntung saya ketemu Bapak untuk berbincang-bincang bagaimana ada satu program menabung untuk umroh seperti itu. Nah, disitulah kita mulai menjelaskan tentang profil perusahaan, tentang sistemnya, seperti itu. Nah, gitu Pak, gitu. Jadi jangan itu orang itu yakin pada diri kita, seperti itu. Itu nggak mudah emang, ya kan? Nah, jadi gini, Bapak Ibu, ya namanya jangan takut penolakan, ya kan? Karena kita ditolak karena orang belum paham, seperti itu. Kita orang nggak mau join di bisnis ini karena mereka belum mengerti, karena mereka punya ketakutan dan banyak yang mereka sudah keluarkan uang nggak paham, seperti akhirnya uang mereka balik dan sangkanya kita juga seperti itu gitu loh ya. Nah ini terjadi. Oke, jalin hubungan baik dulu Pak Imam seperti itu. Halo, oke. Ya bisa dipahami Pak. Oke, silakan ya, bisa tanya ke Pak Fendi loh. Halo. Ya. Halo, ini ada Pak Sukatno. Halo Pak Sukatno, selamat malam. Ya, ya oke. Oke, silakan yang mau tanya, silakan Bapak Ibu. Pak Win mungkin, ya teman-temannya, ya ini, ya silakan. Bu, tolong tulis dong namanya Bu. Realme ini siapa? Real. Sri Mulyani. Oke, Bu Sri. Ya, salam kenal. Salam kenal. Yo, senang sekali. Dari Pacitan ya. Oke, good. Mitranya Bu Andi ya. Oke. Ya. Ini pertanyaan saya ini aja. Saya kan kemarin giling-giling lah intinya sosialisasi dan ya lebih banyak mengenal ingin mengenal mereka yang mungkin dulu ini pernah tersakiti dengan asuransi. Yes. Ya, saya dulu pernah bekerja di asuransi Bumi Putra saya dulu. Oke. Ya pernah jebolkan yang link 50 juta dan sebagainya, itu saya pernah. Nah ini ketika kemarin itu saya merospek, itu saya berada di suatu instansi pemerintahan, di mana saat itu saya belum membicarakan masalah Dreamwork dan sebagainya, tapi mereka kepingin ngerti gitu, kepingin memahami 3i Ribbon ini. Nah ternyata setelah saya ini kayaknya ngorek-ngorek gitu loh, ngorek-ngorek saya gitu loh. Karena gini, ceritanya setelah saya itu memperkenalkan, ternyata mereka itu sudah lebih mengenal lagi dari tahun 2014. Nah ternyata memang dulu pernah sih
udah masuk di Pacitan, tapi ternyata terhenti. Bahkan ada sudah yang banyak membayar, tapi terhenti di tengah jalan pada saat mungkin pas ada corona itu kemarin. Jadi di Pacitan mungkin ada leader yang belum apa ya, maksudnya tidak seperti ini sekarang ini kan ada Zoom, ada informasi-informasi yang bisa kita apa tuh dapatkan kan. Mungkin kalau dulu mungkin karena pengetahuan di sini juga kurang, terus pada saat tahun 2014 tuh mungkin belum belum banyak informasi dari leader-leader yang dulu itu tentang apa 3i Ribbon ini secara bagus gitu. Intinya begitu Bu. Terus ini jadi beliau itu saya ini langsung ketakutan gitu. Aku nggak mau, jangan ini, jangan apa, jangan saya, itu yang diproses, jangan saya katanya. Loh, kenapa Mas Anda itu seperti ketakutan? Saya bilang gitu. Ya saya udah lama itu, saya udah mengenal dari 2014 gitu kan. Jadi saya tuh seperti ini, bagaimana ini untuk karena mereka sudah ada yang mengenal, tapi ada juga yang sudah tersakiti, mungkin ada ya suatu hal yang mungkin dari leadernya atau gimana saya kurang paham. Nah ini saya kan sepertinya kan ini bagaimana caranya membangun kepercayaan lagi gitu loh Bun. Kayak itu, membangun kepercayaan lagi. Jadi agar mereka itu rasa ketakutan mereka yang dulunya pernah mengalami tersakiti itu bisa bangkit kembali gitu. Oke. Gimana Pak Sandy? Pak Sandy? Pak Sandy ini adalah orang yang pertama Bu, dari tahun 2014. Beliau itu join di Januari 2014 seperti itu. Dan saya tanya ya, apakah beliau tersakiti di tahun 2024 ini dan mulai join ya? Seperti itu ya. Oke, silakan Pak Sandy, gimana itu? Ini sebetulnya sih Bu, tetap ya, kan bisnis kita kan hari ini sudah jalan masuk tahun ke-10 ya. Nah otomatis sih yang namanya bisnis apapun sih kalau sudah jalan sekian tahun ya kan istilahnya itu mungkin ada terjadi lah ya kan. Pastinya sih di bisnis apapun kegagalan itu lebih banyak daripada kesuksesan ya. Tidak ada sebuah bisnis itu saya pikir suksesnya lebih banyak, betul nggak ya, terbalik gitu, betul nggak? Ada nggak hari ini bisnis, ibu cari bisnis apapun hari ini yang orang suksesnya lebih banyak dan gagalnya sedikit? Saya pikir tidak ada ya, betul nggak? Mau bisnis apapun, semudah apapun ininya gitu. Nah kembali ya tinggal gini, kalau saya melihat ya mungkin kita bisa tanya aja. Nah ibu bisa cari orang-orang yang masih positif sih sebetulnya. Yang terpenting sih, mau nggak mereka itu diajak komunikasi, misalnya kan ya kan ibu udah ketemu nih, mereka sudah pernah tahu, betul nggak? Nah ibu boleh korek tanya aja gitu loh ya kan, atau mungkin mereka itu atau yang dulunya mungkin yang tidak enaknya tentang bisnis ini apa sih gitu, betul nggak ya kan? Tapi saya harus yakinin dulu ibu secara pribadi harus kuat dulu dalam, betul nggak ya kan? Jangan terpengaruh, betul nggak ya kan? Ibu udah kuat istilahnya secara company, secara ini kan gini. Tapi sebelum masuk ke sini kan sudah ada 3 poin dalam menjual, dalam istilahnya bisnis ini Bu. Sisi perusahaan kan, sisi perusahaan kita, company, kedua sisi produk, ya kan? Yang ketiga ini ya, jadi kita ini produk perusahaan company, dan terus satu lagi yang terpenting ini, kalau bagi saya itu yang 3 poin ketiga itu diri kita Bu. Kan harus kuat dulu dong, betul nggak ya kan? Kalau saya sih kalau orang ngomong tentang jelek segala ya kan, ya yang penting kita yakin, kita sudah yakin dengan company-nya ya kan, ya kita yakin dengan produknya, kita yakin terhadap diri kita ya kan. Orang mau ngomong apa juga ya, saya sih hari ini ya istilahnya tuh masuk kiri keluar kanan kalau yang jelek gitu loh ya. Kalau yang bagus-bagus ya kita tampung gitu loh, betul nggak? Karena kan kita pelaku gitu loh di bisnis ini gitu, kita yang tahu gitu loh ya kan. Nah mereka tuh kan hanya mungkin waktu menjalankan hanya setengah-setengah dan sebagainya kan, kita nggak tahu ya kan. Dan kembali hari ini kan bisnis ini kan ini kembali masing-masing orang kan mungkin ada yang nekuninnya, ada yang dengar istilah ikut-ikutan, betul nggak ya kan? Ya kan, dengar dari si asik gitu. Jadi dia tidak memahami lebih jauh gitu loh ya kan. Nah, tinggal sebenarnya cari tahu dulu gitu ya kan. Seandainya dia bermasalahnya, dia merasa tersakiti mungkin secara bisnis kita ini dari sisi apanya.
Itu poin pertama Ibu harus gali dulu gitu loh. Ya. Kalau masih bisa orang itu diajak komunikasi sih. Tapi kalau misalnya udah nggak mau sih, saya sarankan Ibu ditinggalin aja gitu. Iya. Karena nggak mungkin Bu, gimana ya istilahnya kalau orang sudah, kalau saya sih gini, konsep saya Bu, orang ini gini, kalau saya orang istilahnya kan kalau orang udah nggak jalan, istilah kita mungkin di bisnisnya sudah mati lah kasarnya, betul nggak ya? Ya, jadi kalau saya sih lebih susah membangkitkan orang mati itu kalau susah dibangkitin Bu gitu loh. Mendingan apa istilahnya itu lahir baru gitu loh, betul nggak? Dari orang yang mungkin nggak terlalu mengenal bisnisnya, Ibu kenalin ya, dia pingin dengar lah istilahnya itu, ya kan, itu lebih enak gitu loh daripada yang ini. Karena kenapa ujung-ujungnya akhirnya kan apa habis waktu gitu loh, ya kan. Ini harus cari yang benar-benar masih positif. Kalau dia masih positif, kita ngobrol gitu loh. Karena kalau setahu saya sejak ini selama 10 tahun menjalankan ini, jujur di kita bisnis kita ini mengalami satu progres. Dan kita adalah, kalau Ibu mau pelajari secara bisnis, secara network marketing, kita secara sistem aja, kita ini selama 10 tahun di bisnis ini, secara bisnis kita ini mengalami satu sistem marketing plan kita, itu bukannya pengurangan, perubahan, tapi mengalami perbaikan gitu loh. Itu jarang terjadi di bisnis sejenis kita, atau di bisnis MLM. Rata-rata mengalami perubahan makin sulit gitu. Sistem marketing plan itu dibuat semakin tahun di bisnis yang kalau sudah jalan sekian tahun, itu rata-rata dipersulit membernya. Apalagi kalau dalam sistem binary system, nilai joinnya makin besar, segala produknya makin tinggi gitu loh. Dan produk kita selama 10 tahun, hari ini tidak ada kenaikan. Ibu boleh cari di bisnis manapun Bapak Ibu hari ini, bisnis yang berkaitan dengan bisnis jaringan, yang produknya nggak berubah harganya. Dan dari ujung, dari Sabang sampai Merauke istilahnya, harga produknya sama. Ada mau prospek dimanapun, nilai produknya sama gitu. Itu nggak mungkin terjadi, betul nggak? Ada kalau di produk tuh ada area 1, area 2, area 3-nya, ya kan? Ibu pusing gitu ngurusin areanya aja, betul nggak? Ongkos kirimnya dan lain sebagainya gitu. Nah, kita sebenarnya secara bisnis ini luar biasa. Harga produk yang tidak berubah dan marketing plan kita. Nah, Ibu hari ini lahir, artinya hadir di kita. Istilah kita kenapa namanya 3i Reborn. 3i Reborn ini adalah satu konsep yang kita permudah gitu loh. Nah, kalau 3i Reborn ini sudah hadir, mungkin 2 tahun yang lalu sudah hadir, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu lah ya hadir, itu Ibu Enil Hasan hari ini sudah jadi king gitu loh. Bukan royal lagi gitu, betul kan Bu Enil? Ya kan? Karena dengan omset yang diraih gitu loh. Tapi hari ini ya karena sistem kita permudah gitu. Jadi orang lahir itu sistem makin lama, orang makin persulit gitu, kita makin permudah. Yang dulunya elit itu harus 5 gitu, hari ini kita 3 elit gitu loh. Dan elit booster itu ini kan baru terjadi dengan 3i Reborn gitu. Kalau kita elit berturut-turut di bulan keempat, bulan kelima kita akan terima itu triple elit terus gitu loh. Itu nggak terjadi gitu loh, ya kan? Nah, jadi harusnya sih orang-orang yang lama itu mestinya mendengarkan dengan 3i Reborn ini. Ibu tinggal bilang, mau Pak, ini ada konsepnya ini baru, kita permudah secara sistem bisnis ini lebih dahsyat dari yang lama. Mau nggak dengarnya gitu lah? Kalau mau dengar, oke gitu. Kalau nggak mau dengar, ya kan, ya sudah gitu. Mungkin sebaiknya sih kita hindari. Kalau saya sih sarankan itu yang terbaik sih, ya kan? Karena kan kita maunya kan butuh. Kemarin itu sebenarnya saya nggak sengaja. Ya. Saya nggak sengaja. Ternyata saya bertemu dengan orang yang dulu pernah. Tetap sih Bu. Kalau ya pas udah jalan sih kan namanya bisnis ya. Ya. Tapi ya beruntung hari kalau saya sih melihat sih secara bisnis kita 10 tahun ini, ya justru hari ini orang lahir yang sekarang lebih enak. Kalau dia 2014 setengah mati jalaninnya. Kenapa? Karena kita belum ada aplikasi segala gitu. Ibu ngerjain aja gitu. Mau submit satu data aja harus bikin ininya apa? Kita coret sedikit ganti lagi gitu. Itu bikin SPAJ tanda tangan itu jadi ribetnya luar biasa. Terus Ibu harus kirim data ke kantor kita dan proses itu butuh waktu 10 sampai 15 hari baru jadi satu polis gitu. Ya. Wah, kalau lahir di zamannya itu sebenarnya orang yang kalau memang bisa bertahan dari 2014 sampai hari ini, memang orang itu sudah teruji sebenarnya. Mentalnya sudah terlatih gitu. Banyak orang-orang yang jalankan 3i sebenarnya mereka tidak kuat, itu kenapa mundur. Itu sebenarnya bukan karena nggak ada omset, karena pusing ngurusin aplikasi gitu. Karena rata-rata mereka lahir dari MLM, ya kan? Nah,
hari ini terus ngerjain bisnis 3i network gitu. Ketika masuk di 3i kan harus rapi nulisnya. Jadi kalau ibu mungkin orang asuransi, betul nggak kan? Pernah di asuransi kan harus tulis SPAJ itu kan orang-orang di MLM itu kan nggak pusing begitu gitu loh. Susah. Harus detailnya data-data seperti itu. Ada beberapa teman-teman saya tuh mundur bukan karena nggak ada omset, karena pusing. Ada satu leader bonusnya besar, dia mundur. Kenapa? Katanya pusing ngurusin, mendingan saya ke MLM aja katanya. Kenapa? Bukan nggak ada bonus loh, bukan grupnya nggak jalan loh, karena ngurusin aplikasinya, data-datanya itu dia pusing gitu loh. Ada yang begitu gitu loh, ya kan? Nah itu kembali pilihan gitu, ya kan? Ya. Nah saya nggak tahu jadi kendalanya orang waktu yang dulu itu apa Bu, ya kan? Tapi kalau misalnya ada lagi sebagian mungkin ini kan kembali oknum kan. Misalnya kendalanya lagi kita dulu belum adanya sistem virtual account dalam pembayaran premi Bu. Premi itu dititipkan. Sebenarnya itu yang paling banyak sih di daerah kadang-kadang Bu gitu loh. Ketika dititipkan si A ini tidak setor Bu, tidak dibayarkan gitu loh. Ya, akibatnya apa? Ini sebenarnya umum sih di perusahaan asuransi juga banyak gitu. Sebenarnya sih ya kalau ada bukti tanda terimanya bisa kita telusuri gitu loh. Tapi kenyataannya kadang-kadang kan kita saling percaya gitu kan. Ya, preminya dititip gitu loh. Titip ke si A ini tidak dibayarkan gitu loh. Akibatnya apa? Sekian dia bayar sekian bulan loh. Kok ininya polisnya lab ya kan? Setelah kalau dulu kita ada satu produk itu tidak lab, kalau di bulan keempat baru kita nggak bayar itu baru lab ya kan? Baru istilahnya itu polisnya tidak berlaku gitu ya kan? Nah itu yang terjadi banyak Bu di daerah-daerah gitu. Mereka yang ngumpulin uang, yang namanya uang kan kepake gitu loh Bu. Kepake akhirnya, nah leadernya itu kadang-kadang mereka akhirnya apa? Lari dari bisnis ini gitu loh. Itu sering terjadi Bu di kita, makanya akhirnya kan kita ketemu itu kita rubah ke virtual account. Harusnya makanya di dalam penyetoran premi di awal itu kita sarankan semua orang itu harusnya store sendiri itu Bu. Yang kita terima itu hanya ID-nya saja gitu loh. ID yang 50.000 yang dia bayarkan ke kita. Karena lebih mendidik juga gitu. Kalau dia sudah bayar dan ngerti virtual account-nya, selanjutnya mereka bisa bayar sendiri. Kedua, usahakan mungkin kalau memang mereka setuju, itu lakukan pendebatan langsung. Hari ini kan kita ada fasilitas debat otomatis kan, debat ke rekening bisa, atau mungkin kartu kredit dan sebagainya ya, itu bisa juga kan sekarang. Nah, terus sekarang kan didukung dengan Indomaret, Alfamart. Sekarang sebenarnya sih jauh lebih mudah sih. Kendalanya sih sebenarnya di bisnis kita itu apa? Kalau memang artinya kendala yang positif yang dialami dulunya gitu, yang membuat orang itu tidak mau menjalankan bisnis ini gitu loh. Kalau dia mau mendengarkan ibu cerita gitu dari sisi baiknya gitu loh, mestinya dia akan semangat untuk menjalankan lagi gitu loh. Kalau saya melihat ya. Nah kita kelebihannya lagi secara bisnis ya. Gini, kita bandingin Bapak Ibu mungkin lahir dari bisnis MLM. Saya juga lahir sama dari MLM. Bisnis multi level marketing itu ketika dia sudah jalan mungkin 1 tahun 2 tahun, itu kalau MLM itu tidak ada inovasi di produk, artinya produknya itu aja, saya yakin itu pasti akan turun sehebat apapun, karena produk itu ada ada umur, ada trennya, tren produk. Ketika trennya sudah habis istilahnya, produk hebat lah hari ini, ya kan? Bapak Ibu ingatlah apa hari ini banyak, saya nggak usah sebutin produk yang dulunya hebat, hari ini sudah tidak ada harga gitu. Contoh dulu bisa ada gelang magnet lah apa betul hebat, jual jutaan, hari ini mungkin puluhan ribu juga nggak ada yang mau beli gitu, betul nggak? Nah jadi ada trennya gitu, semua produk itu ada umurnya gitu. Nah inovasi di perusahaan MLM ketika dia mau bertumbuh, mau bertahan sampai puluhan tahun, hari ini ada satu bisa MLM yang Ibu tahu yang bisa puluhan tahun, artinya mereka itu pasti nambah produk terus gitu loh. Produknya bertambah dari satu bertumbuh. Mungkin hari ini kalau dia sudah 10 tahun MLM-nya jalan seperti kita, mungkin produknya harus ada udah ratusan. Kalau dia tidak hanya produknya hanya beberapa produk, saya yakin MLM-nya nggak mungkin bisa jalan gitu loh. Karena pasti ditinggalin, karena tren produk yang awal itu pasti sudah turun gitu. Ketika produk sudah turun, ya omset otomatis turun gitu loh. Nah kita hari ini, walaupun produk kita ini itu aja, arti produknya hari ini, produk kita hanya 1-2 produk, ya kan? Apalagi kita hari ini juga kita perbarui sistem dengan produk syariah ya. Ibu udah lahir hari ini, kita ada produk Istiqmal ya kan? Nah produk syariah, nah ya harusnya sih kita ini jauh lebih luar biasa sih sebetulnya. Nah produk kita istilahnya itu bisa tidak dilekat, artinya sampai kapanpun produk ini dibutuhkan gitu. Siapa sih hari ini tidak butuh tabungan, betul nggak?
Ya nggak apa-apa sih, hari ini boleh bicara, mungkin kalau pengenalan di awal ya kan. Ya kalau saya sih lebih, kalau misal ditanya, misal kita nih, kalau perkenalan gitu, apa sih profesi kita gitu. Kalau bisa mungkin jangan sebutin sebagai agen asuransi gitu, ya kan? Kalau bisa ya. Ya tapi memang kita adalah agent ya. Tapi mungkin lebih trennya mungkin financial advisor lah, betul nggak kan? Perencana keuangan gitu, betul. Apa pekerjaannya? Perencanaan keuangan saya dari program perencanaan keuangan dari Salim Group, betul nggak? Advisor kalau yang agak-agak ke Inggrisan sedikit, financial advisor, financial advisor dari Salim Group, betul nggak? Jadi orang pasti apa sih, betul nggak? Nah, kalau dibilang kalau Anda perkenalkan hari ini saya adalah agen asuransi, ya mungkin mereka takut, betul nggak? Karena kan kita nggak tahu gitu. Kadang-kadang orang banyak negatif, betul nggak? Tentang agen gitu. Jadi bilang aja saya dari program perencanaan dari, saya ada punya program keuangan dari Salim Group. Nah, apa kerjaannya, betul nggak? Nah jadi kalau mau nawarin, Pak, Bu, saya mau nawarkan, saya mau ngobrol-ngobrol dong tentang satu program perencanaan keuangan dari Salim Group, bagaimana bisa mempersiapkan keuangan kebutuhan untuk jangka menengah. Ya seperti apa jangka menengah ini, bisa seperti umroh, haji, betul nggak? Dana pendidikan anak, gitu. Ini pasti akan tersedia, betul nggak? Misalnya umroh, hari ini ada rencana, kita lihat nih, yang beragama Islam ya, kita bisa bicara tentang khusus aja, bicara nggak apa-apa, satu topik aja kita bicara bagaimana orang bisa umroh, bagaimana bisa haji, betul nggak? Karena untuk program haji sendiri, kan itu kan butuh dipersiapkan. Tabungan haji, itu kan rata-rata 7 tahun, Mbak, kalau nggak salah kan, betul nggak? 7 tahun orang tuh baru berangkat, betul nggak? 5 sampai 7 tahun gitu. Kan orang kan butuh menyisikan gitu. Kalau hari ini dia mau, ada nggak rencana misalnya, Pak, Bu, dalam waktu dekat ini, betul nggak? Mungkin 5 tahun, 7 tahun ke depan, misalnya ingin rencananya naik haji, betul nggak? Ya, kalau dia ada rencana, saya yakin orang itu akan mempersiapkan, betul nggak? Nah, mempersiapkan gimana caranya? Kalau mau program haji, mungkin hari ini harus mempersiapkan satu haji itu sekitar, kalau mau yang plus ya, itu bisa satu orang bisa capai berapa? Di atas 60 juta ya? 60, Bu ya? 250. Iya, minimal 100 juta lah kali itu, betul nggak ya? Artinya kalau dia mau itu bisa tawarin program kita yang mulai dengan 1 juta atau 2 juta gitu. Jadi kita nggak cerita 350.700, betul nggak? Kalau orang itu rencananya 5 sampai 7 tahun ke depan dia mau haji nih, betul nggak? Mungkin harus menyisikan 2 juta, betul nggak? Supaya dipastikan gitu, hajinya itu pasti tercapai. Karena kita bicara program trainer dengan memastikan 5-7 tahun itu pasti gitu. Ya, jadi tahun ke-7 itu orang pasti berangkat. Nah, sekarang gimana caranya? Saya punya satu program mau mempercepat proses keberangkatannya gitu. Dan berangkatnya tidak harus gitu nunggu tabungan ini siap gitu. Ya, nah kita punya bisnisnya. Nah ini yang mau saya ajak ngobrol gimana caranya, dan bahkan kita bisa menyisikan yang bulanannya ini tidak dari kantong kita sendiri atau tidak dari sumber penghasilan yang lain, tapi dari sumber usaha Tri-Eye ini bisa menghasilkan penghasilan. Nah, bahkan bisa gratis istilahnya. Kalau mau ininya, lebih ininya betul. Mau nggak punya tabungan hajinya gratis, betul? Lebih ini. Nah, tentu harus dijelasin sih, betul nggak ya kan? Nah, tentu kalau orang ini gini, otak manusia itu kalau ada cara gratis kan, kenapa saya harus bayar? Setiap orang itu pasti menginginkan sesuatu yang gratis, betul nggak? Siapa sih hari ini? Orang yang banyak duit aja kan maunya gratis gitu. Ya, mau nggak punya tabungan hajinya gratis, mau nggak punya tabungan umrohnya gratis, ya. Nah itu sih. Nah kemudian ya caranya gimana ya kan, kita kan tinggal referensi aja kan, kejar elit 3 itu kan sebenarnya kita hari ini bisa balik modal tadi gitu loh. Nah ini sebenarnya kekuatan di kita, dan sistem marketing plan kita dengan rekrut 3 bisa balik modal itu, saya pikir tidak ada hari ini di MLM yang bisa lakukan itu. Sistem MLM yang hari ini, Bapak Ibu boleh apapun hari ini namanya, saya pikir rekrut 3 itu tidak mungkin terjadi balik modal. Kalau ada di MLM, itu pasti MLM-nya cepat tutup ya. Pasti akan terjadi kelebihan bayar. MLM binary, rekrut 3 balik modal. Ya kemungkinan sistemnya yang terjadi overpay, atau kemungkinan produk yang diberikan itu tidak berkualitas gitu loh. Ya pasti ada masalah gitu loh, kalau dia bisa rekrut 3 balik modal. Karena di kita, tapi kita bisa memberikan satu program tabungan rekrut 3 balik modal. Ini kekuatan satu sistem yang luar biasa sebenarnya. Ini kesempatan buat Bapak Ibu ya,
nggak ketemu. Anda boleh kalau mau beda marketing plan aja, marketing plan kita jauh punya satu nilai tambah. Cuman bedanya apa? Mungkin istilahnya orang, istilah kita kan trinary kan, trinary istilahnya mungkin mereka asumsinya lebih susah karena mereka istilahnya dua katanya, betul nggak? Ini harus tiga gitu. Tapi kenyataannya di sistem binary itu tidak ada orang yang hanya rekrutnya dua atau tidak mungkin hanya dua. Karena kita rata-rata ditawarin apa istilahnya gabungnya 137. Kalau kita gabungnya 3 kan harus ngembangin, berarti kan harus ngembangin 4 jaringan juga kan supaya bisa maksimal. Kalau hanya 2 jaringan itu bonusnya pasti nggak bisa maksimal gitu. Tapi di Tri Network walaupun kita hanya 2 jaringan saja Bapak Ibu hari ini, misal sudah kembangin 3, ternyata hanya 2 yang jalan, penghasilannya juga ini luar biasa karena kita bonus level kita bisa diterima dengan tanpa batas level. Bahkan dengan 2 jaringan di Tri Network ini bisa penghasilan ratusan juta. Ini terjadi di bisnis kita sampai hari ini. Nah, ini satu kekuatan yang kalau Bapak Ibu jalankan sistem kita ini sebenarnya punya nilai plus, punya nilai tambahnya itu lebih sih sebenarnya daripada sistem yang pada umumnya gitu. Itu sih mungkin sebagai ininya. Nah, jadi kekuatan-kekuatan itu mungkin bisa Ibu tonjolkan ke orang-orang yang lama gitu. Tapi ya cari mereka yang mau ajak ngobrol, jangan cari yang debat. Kalau saya sih dalam sistem bisnis ini, apapun saya sudah sejak saya jalankan di bisnis ini di jaringan, saya menghindarin perdebatan loh. Ya, harus kalau saya konsepnya apa? Istilahnya kalah dalam perdebatan, menang dalam penjualan. Saya nggak istilahnya gini, saya nggak mau debat. Orang yang penting dia closing gitu, betul nggak? Nggak ada gunanya, karena kalau kita debat misalnya ada orang, betul nggak? Ada satu nih, dia punya sistem debat ini kita adu segala, ujung-ujungnya pasti apa? Hilang pertemanan, betul nggak ya kan? Ya ujung-ujung nggak mungkin orang itu mau join gitu. Kita kan mau cari istilahnya nih, mau prospek kan, betul nggak? Makanya kalau mau prospek saya nggak mau debat gitu. Saya menghindari perdebatan, benar-benar 100%. Kalau orang tuh dia agak ini segala, betul nggak ya kan? Ya kita cari mungkin timingnya nggak tepat, kita mendingan bina hubungan dulu gitu ya kan? Kalau mungkin situasinya jadi cari tahu benar-benar masalahnya itu ini adanya di mana gitu loh, ya kan? Jangan tahu kita debat, dia bilang gini langsung kita ini mendingan kita korek dulu, ajak ngobrol, betul nggak ya kan? Ya, jika perlu misalnya ada satu forum, misal Ibu lagi mau prospek si A, ketemu tiba-tiba ada orang yang sudah pernah join Tri A tapi agak negatif, betul nggak ya? Nah Ibu mungkin Pak tinggal kita bilang gini, Pak Bu boleh nggak nanti ini ya kalau ada waktu kita ngobrol khusus deh, karena Bapak sudah pernah join, Ibu pernah join, betul nggak? Dengan bisnis ini ya kan, saya mau luangin waktu khusus kita ngobrol deh, ya ngobrol berdua boleh nggak gitu, ya kan? Ya saya lagi mau ini mau jelasin kepada teman ini si A ini gitu, betul nggak ya kan? Ya kalau Bapak Ibu berkenan mendengarkan nggak apa-apa gitu, betul nggak ya kan? Ya itu aja gitu, jangan langsung kita bilang oh enggak gini akhirnya kan debat, betul nggak? Akhirnya apa? Mungkin mengganggu orang yang mau kita prospek gitu loh. Ya. Sebaiknya sih seperti itu sih Bu. Mungkin dipilah-pilah yang begitu sih. Gitu. Ya. Kebetulan kemarin cuma satu orang aja, saya cuma berdua. Kalau satu dikorek aja Bu gini, jika perlu Ibu bikin catat gini, boleh nggak dicatat aja kalau berapa kendala-kendala di apa gitu loh. Iya. Ya dicatatin, nanti Ibu tinggal ini poin-poinnya Bu bahas. Kadang-kadang orang tuh kan hanya apa masalah-masalahnya itu istilahnya tuh dia hanya mau cari ini aja gitu loh, apa mau menjatuhkan kita gitu loh. Iya. Ya itu aja sih, mesti dicari tahu, itu sih saran saya sih. Oke itu Bu Enilah. Oke, ya, semoga bisa diterima ya. Oke, mungkin dari saya tambahin sedikit ya, Bu Yani. Di sini kita saling berbagi, teman-teman semua. Bapak Ibu harus tahu ya, tipe-tipe yang join di tipe-tipe orang yang join di Tri A Network, di Tri Ribuan ini, seperti itu. Yang pertama, satu, dia ada tipe pengembira, ya. Pengembira itu, Bapak Ibu sekalian, ikut-ikutan saja gitu. Kamu join ya, oke lah. Saya join juga, tapi mereka tidak pernah belajar seperti itu, ya kan? Karena hanya buat lu join gue join, gengsi-gengsian lah seperti itu. Yang kedua, ada satu tipe penabung seperti itu. Dia paham, oh ya saya mau umroh ya, oke, saya juga mau nabung buat pendidikan anak seperti itu ya, supaya ada tabungan buat anak. Oh ya saya juga mau nabung nih, pada suatu hari saya butuh duit, saya punya tabungan. Karena selama ini saya tidak punya tabungan, mereka ada penabung seperti itu.
ya. Dan yang ketiga, dia adalah penabung membisnis gitu, pebisnis, ingin bangun bisnisnya seperti itu, ya kan? Ingin bangun bisnisnya, ingin dapatkan yang namanya financial freedom seperti itu, ingin dapatkan penghasilan seperti itu. Nah, ini ada tipe-tipe pembisnis entrepreneur Bapak Ibu saya katakan, ya kan? Nah, di mana orang-orang di awal-awal yang ingin seperti entrepreneur ini, ya kan? Sudah tahu perusahaannya bagus, ya kan, marketing plan-nya bagus, sudah terbukti, produknya juga bagus seperti itu. Nah, ibaratnya Bapak Ibu sekalian, sebuah mobil, ya kan, sebuah mobil, ya kan, mesinnya sudah bagus, rangkanya sudah bagus, ditoyot juga enggak, ya kan, mesinnya sudah oke, ya kan, oke lah kayak gitu semuanya. Tapi tergantung dari supirnya, betul nggak? Di dalam menjalankan sebuah bisnis itu ada medannya seperti itu, ya kan? Nah, kalau ibaratnya sebuah mobil, ya kan, ada sebuah perjalanan. Nah, kalau dia entrepreneur sejati, ya kan, yang ngerti Bapak Ibu sekalian, ya kan, ketika ada hambatan, ya kan, ada hambatan, dia berusaha untuk mencari sebuah solusi, ya kan. Tetapi kalau dia baru jadi setengah-setengah seperti itu, ketika ada hambatan, dia berhenti seperti itu. Baik, menjadikan hambatan itu sebuah alasan untuk berhenti, ada seperti itu, ya kan? Nah, tapi kalau entrepreneur sejati, dia akan terus mencari seperti itu, ya, belajar untuk, gitu, mencari solusi dari sebuah masalah dia seperti itu. Karena di dalam bisnis, menjalankan sebuah bisnis 3A ini ada sebuah proses yang harus kita lalui seperti itu. Nah, itu mungkin satu proses untuk belajar, untuk menambah keahlian, ya kan? Kalau kita mau jadi, kita belajar terus, Bapak Ibu. Ya, termasuk saya, Bapak Ibu, ketika saya usia 52, saya ketemu bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, ya, saya nggak ngerti apa-apa tentang bisnis ini. Tapi saya ingin jadi pembisnis di dalam bisnis 3A Network ini, Bapak Ibu. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya belajar, ya, saya belajar untuk memahami marketing plan-nya seperti itu, ya kan, kemana arah saya mau kemana, saya belajar tentang produknya, saya belajar tentang perusahaannya, saya terus meningkatkan diri gitu, ya, meningkatkan diri saya, gimana pengetahuan saya, skill saya seperti itu. Nah, ini penting Bapak Ibu, ya. Nah, teman-teman yang nggak tahan, saya pernah dulu udah nggak tahan lagi Bapak Ibu, tanya Pak Sandy, jam 2 di McD di jalan tol ya Kebun Jeruk, itu pada saat itu perusahaan itu belum melakukan namanya sistem online, modis itu belum ada. Semuanya itu saya bilang, Pak Sandy, saya udah gak sanggup lagi lah, saya bilang gitu. Ini lihat tumpukan yang join itu 100 orang lebih, tapi saya harus nulis terus, seperti saya udah gak sanggup. Ya, beliau udah tenang, nanti selesai semuanya seperti itu, ya. Akhirnya saya bangkit lagi, dan saya beruntung di dalam bisnis 3A Network ini, perusahaan itu terus mengupgrade diri, mengupgrade Bapak Ibu, ya. Perusahaan itu terus ingin berkembang, ya, mereka memperbarui sistemnya, ya kan Bapak Ibu, mereka yang tadinya jadi manual menjadi sistem online-nya semua seperti itu, sistem produk, sistem marketing plan semua diperbaiki. Nah, Bapak Ibu, banyaknya orang itu nggak sanggup mengikuti perubahan-perubahan itu. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian kendalanya. Ketika seseorang berhenti belajar, pengetahuan nggak ada, merasa kesulitan gitu. Padahal sistem yang dibuat itu semakin mudah, marketing yang dibuat semakin mudah, seperti yang Pak Sandy katakan seperti itu. Nah, di saat ini sebenarnya orang-orang baru yang mulai join, mereka menikmati kemudahan-kemudahan yang luar biasa seperti itu, yang lebih mudah dibanding kita dulu gitu. Ya, dibanding kita dulu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi, dimanapun Bapak Ibu ketemu, banyak sekali orang-orang yang istilahnya, oh saya udah pernah tuh CR ya, ya seperti yang Ibu ketemu satu tadi, Bu Yani, ya, seperti itu. Oh saya udah pernah tuh, susah kan gitu kan. Kalau Ibu bilang, saya udah pernah. Tapi, kenapa yang harus kita lihat, kenapa dia nggak jalan? Seperti itu, ya kan, kenapa dia nggak jalan? Mestinya dia yang lebih tahu dulu, yang mesti paham, betul nggak? Seperti itu. Nah, kalau Ibu tanya 3A Reborn, Boston Elite, seperti itu, ya kan, kenaikan posisi tim entrepreneur lebih mudah, 1.400.000, 1.400.000, jadi tim entrepreneur mereka nggak tahu tuh. Jelas mereka nggak tahu seperti itu.
Nah, itu adalah. Nah, ini sekarang tugas kita lah ini sekarang, Bapak Ibu, untuk memberikan bukti. Jadi Bu Yani harus beri bukti gitu loh, ya kan? Pada orang-orang yang negatif, pada orang-orang yang trauma, ya kan, karena kan nggak meningkatkan pengetahuan. Nah, ini kita berikan bukti. Ini loh, saya nabung di sini, ya kan? 1 bulan saya join tanggal sekian. Nah, saya ternyata elit, ternyata saya nabung itu bisa gratis tuh di sini, gitu, ya kan? Jadi kita perlu bukti. Nah, bukti itu dari mana? Dari diri kita dan dari kesaksian upline-upline kita yang lain. Itu kita berikan bukti seperti itu. Nah, dan juga Bu Yani seperti itu ya. Jangan takut dengan penolakan, ya. Jangan takut dengan orang-orang yang negatif seperti itu. Karena apa? Selama kita benar menjalankan bisnis ini, kita terus melakukan, ya kan, BOP, melakukan action, dan action. Saya yakin Bapak Ibu, bukti yang kita berikan itu pasti bisa meyakinkan mereka seperti itu. Oke, itu sedikit Bu, ya. Jadi, ya, itu Bu, ya kan. Apalagi sekarang tuh kita ada sistem yang menabung, maksudnya ini loh, anak mau umroh, ini ada loh produknya, produk syariah, Istiqmal, itu kayak gitu. Oh ya, dulu tuh nggak ada Bu, seperti itu. Ya, dulu tuh nggak ada. Dulu tuh cuma ada produk unit link. Habis itu keluar nanti gen protection. Habis itu keluar lagi yang namanya Pro 8. Dan terakhir ini adalah produk kita yang syariah. Seperti itu. Nah, ini luar biasa. Ya, Demam 2024 ini akan booming Bapak Ibu. Siapa yang penikmat-penikmat yang hari ini akan meraih kesuksesan itu? Yailah Bapak Ibu sekarang yang berada di posisi sekarang yang komitmen seperti itu. Seperti itu. Bapak Ibu, seperti itu. Ya, Bu Yani, Bapak Ibu sekalian, peluangnya besar. Nah, jadi kita berbicara hari ini tentang peluang ya. Sedikit Bapak Ibu saya bicara tentang peluang seperti itu. Karena kalau kita berbisnis, kita harus ngerti tentang peluang. Betul nggak? Ya, peluang kita nih gimana Bu? Maksudnya kita, ya kan? Nah, Bapak Ibu ingat ya, tadi ya, bahwa saya cerita tadi 2.187 orang itu ada terjadi satu kron. Kalau istilahnya penduduk Indonesia itu ada 250 juta, 10%-nya saja yang join di bisnis kita itu ada 25 juta, betul nggak? Ya. Nah, 25 juta ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau semuanya nabung di kita, akan tercipta berapa ribu, 10.000 kron Bapak Ibu, 10.000 king seperti itu. Ya, ini luar biasa loh Bapak Ibu. Siapakah mereka? Mungkinkah kita di dalamnya? Iya, saya katakan. Selama kita terus komitmen dan konsisten jalankan bisnis ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya, berapa besar Bu peluang bisnis kita? Oh, besar sekali. Kenapa? Hari ini yang aktif di kita belum ada 1 juta. Belum ada 1 juta yang aktif. Seperti itu. Ya, tapi kalau yang join, 1 juta sudah ada 1 juta. Tapi yang aktif, yang benar-benar menjadi entrepreneurnya, Bapak Ibu belum ada. Artinya, peluang kita ini sungguh besar, Bapak Ibu. Ya, di mana Bapak Ibu sekalian, kalau kita jalankan bisnis secara serius, ya kan? Secara serius saja. Komitmen, terus melakukan presentasi, terus Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu, apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Kalau 5 tahun ke depan, kita berpikir hari ini 2 tahun. Ini kita mulai start 2024. Bapak Ibu, kita start 2024, 2029 Bapak Ibu sekalian, Anda kingnya 200 juta per bulan, mau nggak? Itu pertanyaannya, mau nggak 5 tahun, Bapak Ibu? Mau. 5 tahun Bapak Ibu, kalau 200 juta seperti itu, oke. Mau. Iya, mau ya, betul ya, pada mau semua nih, kayak gitu ya. Nah kalau oke, nggak terjadi 200 juta, 50%-nya 100 juta per bulan. Sangat mau. Mau juga. Masih mau kan? Masih mau 100 juta per bulan 5 tahun ya? Mau. Sangat mau. Oh, oke. 30%-nya masih 60 juta, Bapak Ibu. Ya, 10%-nya 20 juta masih layak diperjuangkan.
perjuangkan loh seperti itu. Karena di luar sana nggak ada yang mau kasih kita penghasilan seperti itu. Setuju nggak? Nggak ada, Bapak Ibu. Di mana bisnis ini, ya di mana bisnis ini kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Bunyinya nggak enak ya? Bunyinya di saya ya? Apa itu di situ? Putus, Bu. Coba terus mana lah? Enggak yang di ini, yang di. Enggak, tadi saya nanya temen. Coba Pak Imam buka lagi speakernya, Pak. Coba. Masuk. Ya, coba. Udah. Yuk lanjut. Kayaknya agak di Pak Imam ada story. 5 tahun kemudian, ya kan kita punya penghasil minimal lah Bapak Ibu sekalian ya, ada komitmen seperti itu. Ya, gali terus prospek Bapak Ibu sekalian. Kayak saya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan terjadi perubahan itu di eranya saya itu being Bapak Ibu. Sudah jadi crown saya. Kalau terjadi eranya perubahan itu di ini. Nah, sekarang untuk menjadi crown itu jauh lebih mudah gitu. Karena kita pakai 2 sistem. Pikir Pak Imam tuh bocor. Ya, tutup aja. Oke. Tutup aja Pak Imam ya. Oke. Jadi kita pakai 2 sistem. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian ya, hari ini ya kan, kita hanya melakukan duplikasi ya. Duplikasi rekrut 3 Bapak Ibu ya. Kalau Anda ingin cepat, siapa 3 itu? Saya ajaklah keluarga Anda berapa? 3.4 seperti itu. Lanjut ke buahnya, duplikasi 3 Bapak Ibu. 8 bulan kemudian terjadi yang namanya Be a King. Dan ini terjadi dengan Pak Kwan Chen. Pak Kwan Chen itu menjadi king itu 8 bulan Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, kita nggak perlu lah. Saya bilang kan gitu, karena dulu saya cuma mimpi bagaimana 50 juta itu pajaknya Pak Kwan Chen 2 tahun saya maunya waktu itu. Saya cuma gini, Pak Kwan Chen, kalau Pak Sandy itu kasih kita statementnya Pak Kwan Chen Bapak Ibu. Nih loh statement adik saya, kan gitu kan. Saya bilang gitu, 336 juta Bapak Ibu. Potong pajaknya 49 juta. Terima 286 juta masuk rekening Bapak Ibu. Dan saya tuh yang bodohnya di saat itu, saya nggak pernah mikir yang 336 juta, 286 itu saya nggak mikir. Saya cuma lihat, aduh pajaknya gede banget, 49 juta. Kalau saya jalankan bisnis ini 2 tahun, 50 juta dapat gak ya? Seperti itu. Ya, dan luar biasa Bapak Ibu. Bisnis ini benar-benar saya berikan bukti seperti itu ya. Itu di 1 tahun 2 bulan lah. 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 9 bulan itu benar-benar 100 juta itu bisa didapat gitu. Itu luar biasa bisnis Triana seperti itu. Walaupun hari ini ya kan seadanya COVID, ada penurunan dan ini, tapi tetap kami masih dibayar Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa? Perkembangan ini tiap bulan aja ada terus yang join Bapak Ibu sekalian. Ya, enggak ada putusnya seperti itu. Ya kan? Nah, di sini ya kan maaf Bapak Ibu sekalian ya, kita tidak melakukan penjualan. Ya kan? Kita terus melakukan yang prospecting, orang menabung. Karena apa? Menabung ini ada sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Ya, menabung itu sekarang ada sebuah kebutuhan. Selama Anda merasa menabung itu tidak penting, selama itu juga Anda nggak punya tabungan, Bapak Ibu. Betul nggak? Nah, karena menabung itu sebuah kebutuhan, maka Anda akan mulai menabung, ya kan, secara konsisten, kontinu terus, Bapak Ibu sekalian. Dan Anda bisa membangun bisnis raksasa dari anak Bapak Ibu, dari Bun. Bapak Ibu. Ini bisnis yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Sambil Bapak sekalian Anda punya tabungan, Anda punya impian, Anda terasuransi jiwanya, Bapak sekalian Anda bangun bisnisnya. Percaya Bapak Ibu, nggak ada ruginya di bisnis ini. Nggak ada rugi. Dan saya jamin Bapak Ibu sekalian ya, uang yang Anda tabung walaupun Anda tidak Bapak Ibu kita tidak melakukan bisnisnya, 7 tahun kemudian akan balik semua. Seperti itu. Nah, ketika Anda jalankan bisnisnya, Bapak sekalian, itu tadi, 5 tahun kemudian, mungkin Bapak Ibu yang berada di sini, Pak Wid, jadi Iking, Pak Katno, Pak Tulus, Pak Imam, betul nggak? Ibu Vivi jadi Queen, Pak Ibu Yani, betul nggak? Ibu Mistin, ya kan? Yang berada di ruangan ini, Sri Yani, Pak Ukarsa,
menurut kami semua itu punya peluang yang sama seperti itu untuk menjadi bisnis. Dan ingat, bisnis kita ini adil. Siapa yang bekerja, dia akan mendapatkan hasil. Enggak ada yang istilahnya Bapak Ibu sekalian ya, diam-diam, saya diam aja, biarkan aja mereka bekerja, nggak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Kesuksesan Anda itu dibangun dengan cara membantu mitra-mitra Bapak Ibu sukses. Ketika mitra-mitra Bapak Ibu sukses, itulah kita benar-benar bisa menikmati kesuksesan kita. Ya, bantu mitra kita yang mau aktif untuk sukses. Bapak Ibu, ini kuncinya. Ya kan itu. Bantu yang mau, seperti itu. Lakukan bisnis ini Bapak Ibu sekalian sebagai hobi. Kalau saya katakan, kalau saya nggak cerita hari ini tentang TRI, dosa rasanya saya gitu. Banyak berdosa saya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ini bisnisnya bagus gitu kan. Karena bisa membuat orang disiplin punya tabungan, bisa membuat orang pergi umroh, seperti itu ya. Bisa membuat mereka mempersiapkan anak-anak mereka untuk sekolah, untuk uang DP atau gimana gitu. Bisa mempersiapkan masa pensiun juga Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita bekerja swasta, kita tidak punya yang namanya pensiunan. Seperti itu. Ya kan? Dana pensiun kita nggak punya. Jadi, selama kita masih aktif hari ini, mari kita membuat dana pensiun pribadi kita dengan cara menabung, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Oke, itu mungkin dari saya. Ada yang mau tanya lagi? Oh ya, jawab ke teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat ya yang apa-apa kita obrolkan di sini. Ya, ada lagi yang mau tanya? Silakan Bapak Ibu. Halo, kalau ngomong itu nggak sabar loh, nggak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, ini dengan siapa ya? Dengan Bu Ida Pacitan. Halo Bu Ida, salam kenal. Ya doh. Yuk, gimana Bu Ida kabarnya? Salam hormat, salam kenal. Terima kasih. Sama-sama. Ya baik, Bun. Alhamdulillah, semoga Ibu juga salam sejahtera. Amin. Salam sukses selalu, senantiasa sehat. Selamat malam. Terima kasih Bu atas waktunya. Dalam pada ini tanya, maaf, berdek Bu ini. Santai aja Bu, santai aja. Semangat Bu. Santai. Ya, Sampai semangatnya, dalam semangat. Pengen semangatnya dari Pacitan, alhamdulillah. Dengan saya masuk di 3-in-1 ini, apa namanya? Nah ini, pokoknya, ya saya kan baru masuk ya. Saya sangat bersyukur, sangat bangga, alhamdulillah. Lalu kemarin saya juga ini dapat mitra yang beliau itu sudah pernah ikut, tapi di pihak asuransi, di asuransinya. Nah di sini saya mau tanya, Bun, apakah yang sudah ikut asuransi dengan menabung sekarang itu apa berbeda gitu loh? Apa harus mengulangi lagi? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ida. Jadi gini Bu Ida, CHR itu adalah perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi CHR yang dulunya itu menjual produk kesehatan seperti itu ya, menjual juga ada investasi dan lain-lainnya seperti itu. Nah, Januari 2014 ya kan, perusahaan itu membuat sebuah sistem ya kan, yang namanya 3-in network. Jadi berbeda dengan yang konvensional Bu, seperti itu. Nah, ketika seseorang sudah join di bisnis yang konvensional, itu tidak termasuk di 3-in network-nya gitu. Jadi kalau di 3-in network dia ingin bangun bisnis ya dengan 3 keuntungan tersebut, punya tabungan, punya asuransi dan punya bisnis, membangun sistem 3-in network, dia harus nabung di 3-in network dengan 3 produk tadi. Boleh pilih. Boleh pilih di produk Gain Protection, boleh pilih Pro 8, boleh pilih Syariah Istiqmal. Seperti itu. Gitu Bu Ida. Jadi kalau asuransi yang biasanya mereka di konvensional, yang CHR konvensional, itu tidak bisa bangun bisnis 3-in network. Gitu. Gitu. Jadi harus join di 3-in network-nya Bu Ida. Gitu ya. Terima kasih, sangat luar biasa.
Oke. Paham, Bunda. Ya, oke. Jadi Iya. ya, jadi teman-teman semua ya kan bagaimana tahap kita menjalankan bisnis relay network ya kan. Ketika seseorang join, yang pertama dia harus bayar ID 50.000. Yang kedua ya kan dia dan di summit dia pilih plan kita. Plan kita itu ada yang 350.000, ada yang 500.000, ada yang 700.000, ada yang 1 juta dan 2 juta. Seperti itu ya. Asuransi jiwanya yang 350.000 itu 21 juta. Yang 700.000 itu 42 juta. Ya, yang 500.000 itu 30 juta. Nah, yang 1 juta 60 juta, yang 2 juta 120 juta asuransi jiwanya, ya. Dan mereka akan nabung 5 tahun, ya kan? Kalau di produk Istiqmal nabungnya 5 tahun, 7 tahun kemudian kembali uangnya, seperti itu. Tapi kalau yang 21 juta itu sekitar 22 sampai 23 juta. Tahun ke-7 itu bisa diambil, seperti itu. Ya. Nah, dan produk Istiqmal harus kita pahami itu tidak dikasih jeda ya, pembayaran kita itu jangan sampai telat gitu. Jadi setiap itu kita ada yang namanya 90 hari ya kan, dikasih tenggang waktu 90 hari seperti itu. Tapi usahakan jangan telat bayar, karena kalau kita telat bayar di 90 hari itu otomatis kita punya polis tidak invoice lagi, lab namanya. Jadi usahakan memberitahu pada teman-teman untuk rutinitas untuk membayar produk Istiqmal itu setiap bulan. Nah, secara sistem marketing plan, kalau ingin mendapatkan penghasilan, itu harus ada premi pribadinya dibayarkan. Ingat ya, misalkan Bapak Ibu elit nih bulan depan kan gitu ya, Bapak Ibu nggak bayar premi pribadinya, tapi 3 orang gitu kan, minta bonus itu nggak dapat gitu. Nggak dapat bonus seperti itu. Jadi harus ada premi pribadi. Dan harus diingatkan, share bonus kita ini dasarnya omset nasional Bapak Ibu. Jadi kita itu tanggal 18 adalah buka poin, ya kisahnya buka tanggal untuk summitan, tanggal 19 mulai, tanggal 18 closing date. Nah, dibayarnya tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, selama closing date ini, Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar sampai tanggal 30, untuk bulan ini khususnya, sampai tanggal 29 itu harus di-approve, baru dibayar di bulan Januari tanggal 15, untuk periode Desember, gitu ya. Gitu. Jadi harus dipahami Bapak Ibu, ya. Ini penting banget ya ini ya. Jadi banyak juga dari teman-teman yang nggak paham ini, nanti kalau nggak paham tanya ya, tanya ke leadernya, tanya ke Pak Win, Pak Karno, ke saya, Pak ini semua. Kita fair Bapak Ibu, jangan ada rasa segan. Karena kita di sini adalah sama-sama, nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Kita sama-sama mitra 3i Network yang sedang memperjuangkan masa depan kita. Seperti itu, ya. Ya, sama-sama ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sementara belum. Belum, ya udah, sip, ya kan. Oke, seru ya, Bu ya. Ya, sama-sama ya. Oke. Yes. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi yang lain, teman-teman? Saya boleh tanya lagi nggak? Oh, boleh. Ya. Memang khusus room ini dibuka untuk bertanya jawab. Silakan Bu Yani. Ya. Ini masalah tadi pembayaran itu. Yes. Ya. Ini ada di lapangan yang bertanya juga kemarin itu juga ada yang bertanya. Yang ini cuman antisipasinya saja. Ini antisipasi. Bila mana ini ada teman-teman misalnya yang ikut, yang sudah ikut, terus atau yang belum ikut, gitu kan? Jadi bertanya dulu, misalnya Mbak, saya bulan ini bayar, 1 bulan ini saya udah bisa bayar sampai 3 bulan, misalnya gitu kan? Terus di tengah jalan selama 3 bulan itu dia masih lancar. Ternyata untuk bulan berikutnya, untuk misalnya bulan ini sekarang dia ikut bulan Desember misalnya kan, Desember, Januari, Februari, Maret mereka masih lancar membayar. Terus ternyata di tengah jalan ada halangan, mungkin bulan keempat ada halangan gitu. Oke. Dia menunda suatu pembayaran 1 bulan. Oke. Itu gimana Pun? Oke, nggak masalah kalau 1 bulan, karena kita ada tenggang rasa 3 bulan Bu, 90 hari. Oh, 3 bulan.
Ya, cuma permasalahannya kalau dia punya jaringan di bawahnya seperti itu, orang tersebut tidak dapat bonus gitu. Oh gitu. Ya, biasanya kalau orang dapat bonus, ya kan, nggak mungkin nggak mau bayar, betul nggak? Ya. Betul kan? Misalkan saya dapat elit nih, ya kan 3 orang, saya dapat 500.000, masa saya nggak mau bayar 3,5, betul nggak? Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang namanya penabung-penabung yang pasif, itu harus kita ingatin. Ibu nabungnya rutinitas ya. Nah, karena apa? Menabung itu harus rutin, kayak gitu. Kita yang ingatin. Para penabung-penabung pasif, ya kan? Pasif dan nabung aja, itu kita ingatin. Tapi kalau pembisnis, nggak bakalan telat. Ya kan? Karena pada tahu bonus akan keluar gitu loh. Ya. Betul nggak? Nah, gitu. Jadi kita perlu. Tapi ya, kadang-kadang ada juga nih yang sibuk, Bu Yani. Dia sibuk. Summit data, prospek sana sini, sampai mitranya dibayar. Semua bayar. Dia sendiri lupa bayar gitu loh. Nah, ini jangan sampai terjadi. Betul nggak? Karena kalau yang namanya perhitungan bonus 1 bulan itu sudah dikumpulkan 1 bulan. Karena bonus elit itu dari omset nasional yang diberikan. Seperti itu. Ya kan? Nah, omset untuk posisi itu juga dari omset nasional diberikan. Misalkan tim agensi itu ada omset nasionalnya diberikan. Ya kan, leader dari posisi itu dari omset nasional gitu. Jadi ini harus segera punya. Kalau enggak udah lewat terhitung, beliau nggak dapat bonus loh. Ya, jangan sampai ini terjadi di tim kita gitu. Ya. Gitu. Ya itu aja Bu ya. Jadi Bu, masukkan nih. Ini penting. Ya, ini kebetulan kemarin itu ada memang teman saya yang memang belum masuk sih. Ya. Cuman itu beliau masih bertanya-tanya bagaimana kalau kedepannya saya bisa ini. Tapi saya support terus. Jangan khawatir. Insya Allah kalau sudah masuk, kalau memang niat kamu itu memang menabung untuk masa depan diri kamu sendiri dan anak-anak, ya insya Allah lah bisa, saya bilang gitu. Iya. Ya ini kan bisa juga dipakai masukan untuk teman-teman juga apabila menemui seperti ini kan di lapangan, jadi kita bisa antisipasi gitu. Lebih baik kalau misalnya memang begitu ya nggak usah, ya mending kita tinggalin aja kalau saya loh Bun. Kalau saya. Oke. Ya, gini aja Bapak Ibu, ya kan? Saya kadang-kadang ada orang berbicara gini, saya nggak ada uang buat nabung. Kan sukanya gitu. Boro-boro nabung, makan aja susah kan gitu. Ya, kan banyak yang ngomong kayak gitu. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, orang kadang-kadang berbicara seperti itu dengan mudahnya, karena dia nggak paham menurut saya. Karena apa yang Anda ucapkan itu adalah sebuah doa juga ya, betul nggak? Seperti itu. Jadi hati-hati maksudnya gitu. Saya suka ngomong gitu, yang benar lu sampai. Ya kan, boro-boro nabung makanya susah, udah susah beneran. Tapi kalau begini terus kehidupanmu nggak pernah berubah, bener nggak? Orang yang seperti itu kan nggak pernah berubah kalau seperti itu. Nah sekarang saya ingin membuat sebuah perubahan dalam kehidupanmu. Wah keren kan Bu? Ya. Apa pekerjaan Ibu? Sebagai agen perubahan kehidupan, dari yang tidak baik menjadi baik, yang jadi nggak punya jadi punya, gitulah kan gitu ya. Nah bagian perubahan, gimana caranya? Bagaimana aku membuat Anda punya tabungan, Anda punya penghasilan, menabung gratis, mau nggak? Seperti itu. Caranya gampang. Lu kumpulin teman kamu, saya presentasi. Gitu nggak? Ya kan? Dia kumpulin temennya, kita presentasi. Ketika temennya join 3 orang, lu mau join nggak? Bulan depan kamu dapat 500.000. Kamu masuk nih join 350.000, 400.000 kamu keluarkan, tapi bulan depan kamu sudah punya bisnis tuh, punya penghasilan 500.000. Seperti itu. Baik modal kan, nggak ada ruginya kan? Nah, mau nggak punya income? Kalau misalkan Anda jalankan di sini, ya kan, mau nggak punya income 5 juta? Tawarin. Dari mana? Ini loh posisi brand agency 4-10 juta. Caranya, ya ini, lu kumpulin orang kita kerjakan, cerita tentang 3i Network. Lu kumpulkan orang, kita kerjakan 3i Network. Ada yang join, ada yang enggak, itu biasa. Seperti itu. Jadi kerja kita itu hanya bercerita gitu. Karena apa Bapak Ibu? CHR itu nggak punya bintang iklan Bapak Ibu. Yang bintang iklannya itu kita nih sekarang yang lagi cerita bintang iklannya, gitu. Jadi wajar dong kita dibayar mahal, betul nggak Bapak Ibu? Karena kita jadi bintang iklannya, gitu. Nah itu loh Bapak Ibu. Karena CHR itu nggak, CHR sendiri itu tidak menggemblengkan ada 3i Network, 3i Ribbon, nggak ada. Yang
yang membumingkan adalah para pembisnisnya, entrepreneurnya. Oh, gue punya bisnis nih, 3 ribuan, bagus kan gitu kan. Nah, kita yang promosi. Nah itu, jadi terus promosi bisnis kita. Yang paling penting kita amanah aja, Bu. Bercerita secara logika, seperti itu, berdasarkan fakta dan data yang ada. Gitu. Dan kita tidak membuat seperti itu. Tapi benar kenyataannya seperti ini. Ya, Anda mau lihat webnya, berikan webnya, silakan. Anda mau cek kantornya, silakan. Anda mau cek ke legalitasnya, silakan. Yang penting kita benar. Makanya itu Bapak Ibu, kenapa saya bisa bertahan sampai 9 tahun, ya kan? Karena ini memang bisnis yang legalitasnya jelas. Kita perusahaannya besar, nggak mungkin bangkrut Bapak Ibu. Selama Indofood berdiri, Alfamart, Indomie masih disukai masyarakat Indonesia, bisnis kita akan booming. Seperti itu. Benar nggak Bu? Ya, seperti itu. Nggak Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal entrepreneur, pembisnisnya ini yang harus punya fight Bapak Ibu. Ya, saya katakan Bapak Ibu sekalian, kita fight seperti itu. Ya kan? Kita menjadi istilahnya yang saya katakan mobil tadi, kita menjadi supir yang handal. Seperti itu ya. Ada tikungan, gimana cara tikungnya? Ada lurus, bagaimana injak rem, injak gasnya gitu loh, gitu ya kan? Ada bebatuan dikit, gimana kita injak rem sedikit, betul nggak? Nah ini, jadi kehandalan supirnya Bapak Ibu, ya kan? Kalau misalkan ada seseorang juga dikasih mobil bagus juga, ya kan? Misalkan Volvo, Mercy, tapi kalau supirnya nggak handal, nabrak Bu, betul nggak? Berhenti ya, ya kan? Nah, kehandalan kita ini harus dipoles gitu loh, harus dipoles. Ya dipoles dengan cara belajar. Jadi Pak Sandy sendiri ini adalah pembimbing kita di 3LC Bapak Ibu. 3LC itu perusahaan CR sendiri sudah membuka yang namanya untuk pembelajaran belajar, yaitu ada 3LC yang setiap hari Senin, Rabu, Jumat Bapak Ibu. Seperti itu. Dan itu bisa diikutin semua orang, ya, ikutin. Dan kepada leader entrepreneur itu akan diundang sama perusahaan untuk belajar di vilanya CHR sendiri di Rancamaya. Leader entrepreneur akan dipanggil ke Jakarta, Bapak Ibu. Yang pakai pesawat datangnya itu akan diberi biaya 1 juta. Kan? Kalau Jabotabek itu 150.000, di luar Jabotabek misalkan Bandung atau itu akan dikasih 300.000 seperti Bandung gitu kan biayanya Bapak Ibu. Itu dikasih. Dan melihat akan dapatkan sertifikat juga. Nah, di saat nanti ada perayaan ulang tahunnya CHR di tanggal 3 Februari Bapak Ibu sekalian ya, itu para elit itu diundang Bapak Ibu sekalian ya untuk hadir juga seperti itu. Dan untuk penjualan tiket bebasnya ini kita belum ada konfirmasi dari perusahaan. Mudah-mudahan tim Pacitan dari Tangerang ya kan, dari Ponorogo atau apa bisa hadir. Wah, itu Bapak sekalian ya. Ingat Bapak Ibu, di mana setiap pertemuan itu akan menambah keyakinan kita. Seperti itu. Mungkin seperti hari ini juga Bapak Ibu sekalian ya, pertemuan ini ya kita lakukan itu atas kehendak yang Maha Kuasa, saya katakan. Karena apa Bapak Ibu sekalian ya, banyak hari ini orang yang mau hadir tapi nggak bisa gitu ya. Tapi kita hari ini bisa hadir dari Tangerang, Pacitan, dari Taiwan, dari Malaysia, betul nggak? Ponorogo itu hadir semua di sini, ini luar biasa. Dan setiap hari Selasa dan Kamis kita ada Zoom meeting yang seperti ini untuk tanya jawab seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa ikut, gitu. Boleh ikut nggak apa-apa, ya seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu lah yang jadi pembicaranya. Amin ya. Bapak Ibu harus jadi pembicaranya, Pak Win, Pak Kakno itu harus jadi pembicaranya, karena beliau itu leader-leader yang handal sebenarnya. Potensi yang terpendam selama ini dikeluarkan di saat tahun 2024 Anda lihat gerakan beliau luar biasa, mantap, pokoknya keren, Bapak Ibu. Ya, selamat kepada para peraih elit kita dan tim entrepreneur kita, Bapak Ibu sekalian, kepada Mbak Nur juga. Ya, kita doakan Mbak Nur Hastana itu cepat sehat dan Bu Hani juga, ya kan. Harus jaga kesehatannya, teman-teman semua harus jaga kesehatan karena orang yang mau sukses itu harus bisa maintenance dirinya. Kita harus menjaga kesehatan kita bisa mengatur kerja kita, Bapak Ibu, ya kita bisa memanage waktu kita untuk hal-hal yang positif
seperti itu. Ya, mari terus tingkatkan ya, pengetahuan kita tentang perusahaan, tentang pengetahuan produk, tentang marketing plan, Bapak Ibu ya. Terus kita tingkatkan terus seperti itu. Ya, karena kalau yang namanya kita terus belajar, ya kan, kesulitan-kesulitan itu bisa dipecahkan dari pembelajaran yang kita dapat seperti itu. Ya, oke, mungkin dari saya, teman-teman semua, ada lagi yang mau tanya? Karena ini sudah cukup malam loh, jam 9.30 udah 7 menit lagi. Nggak berasa ya kalau begini ya. Nah, tapi luar biasa juga loh, pertemuan kita bisa sampai 2 jam, ya kan? Gimana teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Ya, ada? Nggak ada lagi? Ya, kalau memang nggak ada lagi, mungkin saya minta ya Pak Win untuk berbicara sedikit, ya kan? Harapan-harapan kita mau seperti apa nih? Apa yang kita lakukan? Silakan Pak Win. Ya, kalau nggak dengar suara Pak Win, kayaknya aku nggak selesai nih. Ya, Bu. Ya? Oke. Selamat malam teman-teman ya. semua. Ya. Malam. Selamat malam teman-teman semuanya, Bu Enila Hasan, Ya. Pak Sandy, Bu Nur, Bu Hani dan teman-teman semua di seluruh penjuru tentunya yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Harapan saya di tahun 2024 ini, marilah kita song-song kesuksesan bersama 3 Ribbon, karena dengan sistemnya sangat simpel, sangat mudah, dan kita tentunya mudah untuk menduplikasikan ke mitra-mitra kita, karena produknya juga produk yang sangat luar biasa tentunya, dengan hari-hari Istiqmal, tentunya juga ada legalitas dari DSN-nya, kita juga akan semakin mudah untuk memasarkan di seluruh pelosok dan juga seluruh masyarakat, khususnya di masyarakat Jawa Timur, tentunya untuk saya di masyarakat Pacitan. Dan harapan saya untuk teman-teman tim saya di Pacitan, mari kita sama-sama kita bekerja keras, tentunya untuk yang utama, pertama kita capai elit dulu, yang kedua kita targetkan untuk TE, dan yang ketiga tentunya bagaimana kita nanti masuk tim leader entrepreneur sehingga kita bisa berkumpul di kapal pesiar yang sangat kita nantikan. Yes. Dan juga tentunya harapan dari saya untuk tim-tim semuanya yang ada di 3 Ribbon, jangan putus semangat, kita terus kencangkan semangat kita, semoga apa yang kita lakukan hari demi hari akan membuahkan hasil yang terbaik. Dan yang jelas, mari kita rapatkan, mari kita yakinkan pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena yang bisa menyayankan diri kita sendiri bukan orang lain, tapi adalah kita sendiri. Jadi untuk itu, untuk teman-teman semuanya, jangan pernah yang namanya patah semangat dengan penolakan. Anggaplah penolakan itu sebagai bukti bahwa kita akan bisa untuk meraihnya. Seperti itu Bu, sementara dari saya. Dan untuk teman-teman yang lainnya, segala masukan ataupun bimbingan dari Pak Bu Enila Hasan, Bu Hani, Mbak Nur tentunya, saya tetap akan saya nantikan untuk perkembangan dan juga untuk kemajuan tim saya di Pacitan ini. Yang jelas target saya tim sini akan kita kencangkan untuk closing demi closing di bulan Januari ini tentunya. Terima kasih Bu, mungkin demikian. Ya, oke. Terima kasih juga. Tapi satu lagi ya mitra yang luar biasa juga dari Batam harus bicara nih Pak Win, ya kan? Iya, ini itu harus itu ini Bu, calon king kita Bu, itu iya, saya itu. ini. Halo, silakan Pak Karno. Ya. Silakan Pak Karno. Yuk, ngomong sedikit. Waduh, buset, dia kagak mau bicara nih kingnya kita. Okay. King kita tunggu di ini Bu, di kapal pesiar Bu. Oke, good. Oke, Pak Soekarno, sorry saya juga nggak bisa hadir kemarin itu. Kalian lihat saya banyak libur, banyak orang pergi. Mungkin di bulan Januari saya baru ke Batam dan ke Tanjung Balai Karimun. Seperti itu, ya kan? Target saya sih untuk Januari ini saya akan pergi ke Pacitan, Batam, Tanjung Balai Karimun dan Pekanbaru. Seperti itu. 4 area yang akan saya kunjungi. Dan kita akan ketemu di sana, Bapak Ibu, saling kita berbagi dan kita akan bedah secara sistem. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa omset itu misalkan omset yang dipakai itu setahun seperti itu seperti apa, bagaimana untuk menaruhkan jaringan, bagaimana itu nanti saya datang mungkin bersama Ibu Hani, ya kan. Nah, di sana kita akan bertemu dan kita akan terus
teknik belajar Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, apa yang kita hari ini lakukan, kalau sesuatu itu niatnya baik, pasti akan berbuah baik. Seperti itu. Ya. Amin, Bu. Amin. Semoga Bapak Ibu juga menjadi leader yang amanah. Seperti itu. Karena di dalam satu bisnis Tri Eye Network yang diperlukan adalah trust, adalah kepercayaan. Mari kita pupuk, ya kan? Kepercayaan ini menjadi sebuah jembatan buat kita. Karena apapun yang kita bangun, kalau dengan ketulusan, keikhlasan hati kita, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, apa yang kita impikan, yang akan kita perjuangkan buat keluarga kita realisasikan di Tri Eye Reborn. Oke. Nah, terima kasih teman-teman semua, tetap semangat. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, ya, mengapa kita harus semangat? Karena kita punya satu harapan yang besar di Tri Eye Network. Ingat, 5 tahun kemudian, be a king, 200 juta. 50% 100 juta. 30% 60 juta. 10% masih 20 juta. Layak kita perjuangkan, Bapak Ibu sekalian. Sukses semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Sandy yang selalu setia ya. Setia selama 9 tahun menemani saya di Tri Eye Network. Ya kan? Beliau adalah guru saya, Bapak Ibu, saya banyak belajar dengan beliau seperti itu. Dan hari ini saya pun Enil Hasan gak luput dari kesalahan seperti itu. Jadi mohon dibukakan pintu maaf saya kalau ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, tapi percayalah Bapak sekalian, tidak ada maksud apa-apa, cuma ada satu maksud, yaitu bagaimana kita menjadi be a king bersama Tri Eye Network. Ya, sukses teman-teman. Saya tutup untuk malam ini karena cukup sudah lama. Karena apa? Butuh istirahat. Banyak keluarga yang sudah menunggu kita, ada yang belum makan, yang sudah kehausan seperti itu. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Seperti itu ya. Kalau kita sehat, kita masih bisa bekerja. Kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama ya. Tolong buka teman-teman. Ya, Bu Ida buka tolong kita bisa bagikan ini. Ya, oke. Teman-teman semua, yuk buka yuk. Pak Hasan, Pak Citan, Pak Martin, ya kan, Pak Siswanto, yuk buka yuk. Ya, Pak Hasan, oke yuk. Halo, Pak. Ayo Pak, kita gambarkan. Waduh, keren nih ya. Semuanya ada di Tri Eye Reborn. Bu Vivi, Bu Nur Hasana, Bu Mistin ya. Yuk. Oke. Pak Suroso, Ponorogo Pak. Halo. Yuk, Tri Eye. Semangat teman-teman semua. Ya, Tri Eye Reborn. Satu visi, satu misi. Mari siap beraksi bersama Tri Eye Reborn. Action, action, dan action. Aktivitas sama dengan hasil. Selalu. Sukses ya. Oke, Pak Sandy. Oke, teman-teman, kita tutup ya. Oke, kita tutup Zoom kita malam ini. Kita akan jumpa di Zoom selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Selamat beristirahat. Go, be a king. Jumpa di hari Selasa. Di hari Selasa. Hari Rabu. Hari Selasa ya. Selasa ada. Pokoknya kalau hari libur nggak ada. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Selamat ya. 27 ya? Ya, 27. Ya Pak ya. Oke. Salam jumpa kembali. Selamat malam. Ya. Yang lain Bapak ya, Pak Sandy ya. Yang Ya, oke. ya. Oke. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Ya.